Halo Mams, jumpa lagi di channel YouTube Safadensi TV. Pada video kali ini saya Masasi, Mama Safadensi Raj mau sharing mengenai perjalanan panjang saya resign dari PNS atau ASN. Tujuan video ini saya buat karena sampai sekarang sejak saya resign di tahun 2016 sampai sekarang di 2024 masih banyak sekali orang yang menanyakan kenapa, bagaimana prosesnya, dan beberapa orang juga masih ada yang menjudge saya dan menyayangkan mengenai keputusan saya berhenti sebagai PNS atau ASN tersebut. Jadi karena saya merasa sudah cukup lelah untuk menjelaskan berkali-kali ke banyak orang yang berbeda yang bertanya kepada saya memutuskan untuk membuat video ini agar jika kelak ada yang bertanya kembali, silahkan tonton videonya, dan mungkin semoga video ini juga bisa bermanfaat untuk mama-mama yang lain yang mengalami hal yang sama dengan saya. Video ini juga saya buat untuk anak-anak saya, Safa dan Siraj, agar kelak mereka bisa memahami mengapa dan untuk apa mamanya memutuskan untuk berhenti atau resign sebagai ASN. Perjalanan untuk resign sebagai PNS itu sangat panjang, sehingga saya akan membuat beberapa video. Ada banyak part yang akan menjelaskan bagaimana proses saya menjadi PNS, apa yang saya rasakan sebagai PNS, apa yang menjadi alasan-alasan saya keluar dari PNS, bagaimana proses pengajuan resign saya, dan bagaimana kehidupan saya setelah berhenti sebagai ASN tersebut. Semoga video-video ini bisa menjadi cerita yang indah dari kehidupan saya dan bisa diambil hikmahnya oleh para penonton semua. Part 1 saya akan menceritakan bagaimana saya bisa menjadi ASN atau PNS. Jadi, saya lolos menjadi ASN atau PNS itu melalui jalur pendidikan ikatan dinas. Saya lulusan STIS atau Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, yang saat ini kalau tidak salah namanya adalah Polstatistis. Saya kuliah di STIS dari tahun 2007 sampai 2011. Sebelumnya, pendidikan saya dari kecil, saya TK di Tunas Rimba, Purworejo, kemudian SD Meranti 1. Setelah itu, orang tua saya pindah sekolah di SD Negeri Kenteng, kemudian SMP dan SMA saya di pesantren, di Pondok Pesantren Muhammadiyah Tempuran, SMP-nya di SMP Muhammadiyah Tempuran, dan SMA saya di SMA Muhammadiyah 1 Magelang. Kemudian setelah lulus dari SMA, saya masuk kuliah dengan jalur undangan atau jalur prestasi di Universitas Negeri Yogyakarta. Jurusannya adalah Matematika Murni. Saat lolos jalur undangan, saya tidak mencoba mendaftar kuliah di tempat lain atau berkeinginan untuk experience tempat kuliah lain. Jadi murni setelah SMA itu lulus jalur undangan dan ya udah saya ambil pendidikan di Matematika Murni di UNY tersebut. Kenapa saya bisa pindah ke STIS? Jadi pada suatu hari almarhum ayah saya tuh sudah sakit. Kemudian beliau mengajak saya berjalan-jalan berdua saja untuk bicara dari hati ke hati sebagai seorang bapak ke anak perempuannya. Jadi pada saat itu ayah saya menceritakan kalau ada anak dari teman ibu saya, saat itu ibu saya menjabat sebagai kepala sekolah. Kemudian anaknya teman ibu saya ini kalau pulang kampung ke Purworejo memakai baju seragam, kemudian di kanan kirinya ada pangkatnya. Jadi di kacamata ayah saya itu tuh keren banget, dan ayah saya tuh pengen punya anak yang sekolah ikatan dinas yang pada akhirnya menjadi PNS. Ayah saya tuh bilang, coba ya kalau misalnya anak bapak kamu pulang gitu pakai seragam, di mana seragamnya itu ada pangkat-pangkatnya, pasti bapak tuh bangga banget akan menyambut kamu dengan pelukan. Pokoknya itu seperti impian banget, bisa nggak sih kamu mewujudkannya gitu. Kemudian pada saat itu saya komplain gitu, karena kan sudah 2 tahun saya sekolah di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, matematika pula, di mana itu tuh nggak mudah kuliah di situ, pusing kan kuliah matematika itu, sudah setengah jalan, udah 2 tahun, mau semester 5, kalau saya tinggalkan berarti yang 2 tahun itu kan sia-sia. Saya masih kayak mau nggak mau gitu, berat rasanya. Tapi dengan segala argumen beliau bilang, ini tuh untuk masa depan kamu
kamu nak, kalau misalnya saya meneruskan dan menyelesaikan kuliah saya di UNY, ketika saya lulus, kemungkinan besar saya akan diarahkan untuk menjadi guru. Dan itu saya harus mengambil tambahan pendidikan matematika. Jadi lulusnya akan lebih panjang, lebih dari 4 tahun. Kemudian ketika menjadi guru juga belum tentu saya bisa menjadi PNS. Dan kalau misalnya hanya menjadi guru biasa, bukan PNS, kemungkinan gajinya akan kecil. Jadi menurut ayah saya, jika saya meninggalkan UNY untuk bisa kuliah di sekolah ikatan dinas, itu bukan hal yang rugi, tapi adalah batu loncatan untuk masa depan saya yang lebih terjamin dan lebih baik. Dan pada saat itu kondisi ayah saya memang sedang sakit. Beliau mengidap diabetes mellitus atau gula darah, di mana penyakit diabetes mellitus ini adalah penyakit yang seumur hidup ya Mam. Dan beliau tuh bilang, ayolah nak, kalau bisa siapa tahu ini jadi obat untuk Bapak, karena anak itu adalah kebanggaan orang tua. Tapi di sini saya tegaskan bahwa ayah saya itu nggak memaksa saya sama sekali. Beliau hanya menceritakan apa yang beliau inginkan, apa yang beliau impikan, dan selebihnya itu dikembalikan ke saya. Karena itu adalah jalan hidup saya yang menjalani, saya berhak memilih mana yang mau saya pilih. Dan setelah itu dengan berbagai macam pertimbangan, menurut saya apa yang disampaikan ayah saya itu betul, bahwa jika saya bisa diterima di sekolah ikatan dinas, maka kehidupan saya akan menjadi lebih baik dan lebih terjamin. Kebetulan salah satu teman saya di UNY yang satu angkatan dengan saya tahun sebelumnya juga diterima di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Jadi teman saya ini namanya Suci. Dia 1 tahun kuliah di matematika UNY, kemudian daftar STIS dan alhamdulillah diterima. Jadi istilahnya saya sudah punya role model yang sempat kuliah dan berteman dengan saya di matematika murni UNY dan akhirnya pindah ke STIS untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Pada saat itu dengan restu dari kedua orang tua saya, akhirnya bismillah saya berangkat ke Jakarta. Kalau dulu daftar ikatan dinas itu masih mudah, jadi saya bisa mendaftar di 3 sekolah ikatan dinas sekaligus. Yang diimpikan oleh ayah saya adalah STSN atau Sekolah Tinggi Sandi Negara yang lokasinya di Ciseeng. Kemudian karena pada saat itu in paralel kita bisa daftar di sekolah kedinasan lainnya yang waktu tesnya itu berbeda. Saya juga daftar di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik atau STIS dan juga di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. 3 tempat kuliah ikatan dinas itu yang saya tuju. Kalau saat ini setahu saya pendaftaran sekolah ikatan dinas itu jauh lebih sulit dibandingkan dulu ya Mam. Jadi sejujurnya kalau misalnya saya flashback lagi, saya tuh bersyukur banget dulu bisa diterima di STIS dengan segala perjuangannya. Kalau sekarang itu daftar ikatan dinas itu nggak bisa di banyak sekolah kedinasan secara bebarengan. Karena jika mau mendaftar sekolah ikatan dinas saat ini kita hanya bisa memilih 1 sekolah ikatan dinas saja. Jadi misalnya itu gagal ya sudah, kita nggak punya peluang sekolah di ikatan dinas yang lain. Kalau saya dulu saya bisa paralel daftar ke 3 tempat. Dari ketiga itu 2 tidak diterima, alhamdulillah 1 di STIS itu diterima. Cara saya untuk bisa diterima di sekolah kedinasan itu yang pertama, dulu saya banyak beli buku tentang CPNS, baca-baca, cari banyak referensi lah ya. Kemudian kalau untuk yang STAN sendiri itu saya juga les. Jadi mahasiswa STAN itu ada yang membuka les-les untuk private kalau mau masuk STAN. Dan itu saya daftar dan saya bayar. Cuman masalahnya itu saya lemah di bahasa Inggris. Jadi kalau nggak salah, seingat saya, tes-tes untuk masuk ke sekolah ikatan dinas itu adalah matematika, kemudian ada bahasa Inggris, dan ada pengetahuan umum. Katanya kalau masuk STAN itu yang paling dicari adalah logikanya dan bahasa Inggrisnya, untuk matematikanya tidak terlalu. Kemudian kalau di Sandi Negara saat itu tuh saya udah yakin masuk, karena kan ada banyak tahapan tes di 3 tempat kuliah tersebut. Nah kalau di STAN ini itu tahapannya gampang, lebih mudah daripada sekolah ikatan dinas lainnya. Tapi saya gagal di tahap 1, yaitu tes tertulis. Meskipun saya sudah mengikuti les untuk masuk STAN, ya mungkin memang bukan rezeki saya di STAN. Nah untuk di Sandi Negara ini saya lolos tes tahap 1, yaitu tes tertulisnya saya lolos. Kemudian setelah itu ada tahap psikotes dan wawancara, saya masih lolos. Kemudian setelah itu ada tes fisik, saya masih lolos juga.
dan ada tes kesehatan. Nah, di Sandi Negara ini saya gagal di tahap kesehatan. Memang saya akui saya punya riwayat kesehatan yang mungkin tidak sebaik orang-orang lain. Saya pernah sakit tipes, saya pernah mengalami flek saat kecil, saya juga pernah mengalami hepatitis B positif. Jadi pada saat itu STAN sudah gagal, kemudian Sandi Negara udah berharap diterima, ternyata di tahap akhir itu gagal juga, jadi di tes kesehatan kan gagal. Udah itu saya benar-benar kecewa banget, saya nangis, saya telepon ayah saya bilang, "Pak, gagal. Saya mohon maaf, saya sudah berusaha untuk menjadi apa yang ayah saya impikan, saya sudah ikuti prosesnya, ternyata di tes kesehatan saya gagal." Dan ayah saya bilang, "Nggak apa-apa, pulang nak, kuliah lagi aja di Jogja. Ayah sudah bangga kamu mau melewati semua perjuangan itu." Saya pun pulang ke Purworejo dan melanjutkan kuliah saya di UNY. Saya udah nggak mikirin tuh masih ada satu tempat kuliah lagi, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Karena di kesehatan Sekolah Tinggi Sandi Negara saya sudah gagal, jadi saya kayak nggak berharap, STIS juga di kesehatannya paling gagal lagi gitu. Karena saya sadar diri, saya bukan orang yang kesehatannya itu sehat banget dan bukan orang yang bugar banget. Tapi ternyata saat pengumuman STIS itu muncul, alhamdulillahirabbil alamin, saya diterima. Surprise banget dan alhamdulillah saya tuh bahagia banget bisa mewujudkan cita-cita ayah saya. Sambil menunggu kuliah di STIS itu masuk, saya tetap melanjutkan kuliah saya di UNY, cuman udah nggak fokus, karena kan memang oke, saya tuh mau pindah, saya mau keluar dari UNY ini, tapi karena di STIS itu belum masuk, saya tetap mengikuti perkuliahan di UNY, sampai pada akhirnya waktu kuliah di STIS itu sudah bisa masuk, baru saya pergi. Nah, di UNY-nya ini bagaimana? Nah, ini saya juga agak menyesal sih. Jadi di UNY itu saya keluarnya istilahnya nggak pamit, nggak minta bukti pendidikan dan atau lain sebagainya. Jadi istilahnya dari UNY itu saya kabur aja udah. Sebenarnya ini adalah hal yang mungkin tidak tepat dan jangan dicontoh ya teman-teman. Seharusnya ketika masuknya baik, keluarnya pun juga baik. Nah, saat menjalani kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, waduh itu tuh bener-bener nggak mudah ya. Alhamdulillah saya sudah kuliah 2 tahun di matematika murni, jadi agak menolong perjalanan saya saat kuliah di statistik ini. Pelajarannya itu di tingkat 1 tuh bener-bener full matematika semua, dan again bahasa Inggris tuh menurut saya penting banget ya, apalagi zaman sekarang. Saat itu segala bentuk panduan, buku dan segala macam itu rata-rata bahasa Inggris. Dan saya tuh bener-bener kayak harus struggle banget gitu, karena saya bukan orang yang pintar bahasa Inggris, dan ketika textbooknya bahasa Inggris, semuanya bahasa Inggris, saya tuh bener-bener ngerasa berat banget untuk memahami semua itu. Tapi kan udah nyemplung di statistik, nyemplung dengan segala macam buku petunjuk bahasa Inggris itu, dan saya nggak mau dong balik lagi atau misalnya DO, karena di STIS ini kan ada sistem DO kalau misalnya nilainya tidak memenuhi standar untuk mata kuliah tertentu. Di STIS ini kita diberi kesempatan untuk mengulang 1 tahun. Ada juga kakak-kakak tingkat dan bahkan yang seangkatan dengan saya itu DO di tingkat akhir di skripsi, jadi sudah kuliah 5 tahun tapi tidak mendapatkan ijazah karena sudah pernah mengulang di tahun sebelumnya, dan di tahun kelimanya ini di tingkat 4 juga tidak lolos. Itu sayang banget. Kalau nggak salah mereka biasanya kemudian narik nilainya untuk bisa melanjutkan kuliahnya di universitas terbuka, kalau nggak salah ya teman-teman. Kemudian hal yang membuat saya agak berat juga di STIS, karena rata-rata teman-teman di STIS itu adalah orang-orang yang umurnya 2 tahun di bawah saya. Karena kan saya sudah pernah kuliah dulu 2 tahun. Jadi ada yang 2 tahun di bawah saya, ada yang 1 tahun di bawah saya. Bahkan kalau anak-anak yang akselerasi itu umurnya jauh sekali di bawah saya. Jadi range pertemanannya itu agak gimana ya, saya merasa kayak lebih tua dari mereka. Dulu tuh mereka sampai panggil saya tuh tante, karena
karena saya tuh memang lebih tua dari teman-teman di kelas saya. Tapi nggak apa-apa, saya enjoy kuliah di sana karena udah nyemplung juga ya. Jadi apapun yang terjadi saya harus lulus dari STIS tersebut. Di tingkat 1 saya kuliahnya jurusan statistika. Alhamdulillah di tingkat 1 yang rawan DO ini saya lolos. Nah, kemudian saat naik ke tingkat 2, kita semua dipecah, dipilih ke 3 jurusan. Ini seingat saya kita tidak bisa memilih masuk ke jurusan mana. Tapi tahu-tahu nama kita itu sudah ada di list, nama ini masuk jurusan ini, nama ini masuk jurusan ini. Jadi jurusannya itu ada 3, statistik kependudukan, statistik ekonomi, dan komputasi statistik. Konon katanya dari 3 jurusan ini tingkat kesulitannya adalah yang pertama adalah komputasi statistik, karena kita harus bisa mengerti dan memahami semua tentang statistik, plus kita harus ngerti tentang sistem informasi, komputasi. Itu jadi double gitu, belajarnya itu seperti double, separohnya statistik, separohnya komputasi, dan harus expert di 2 bidang tersebut. Jadi ibarat kata komputasi statistik ini adalah jurusan yang mengerikan saat itu, yang kalau masuk tuh aduh udah susah banget, dan kita nggak bisa memilih untuk tidak. Jurusan yang kedua adalah statistik ekonomi. Ini adalah jurusan dengan tingkat kesulitan nomor 2 yang paling banyak diminati, karena aplikasinya di kehidupan itu jauh lebih luas dibandingkan jurusan yang ketiga, yaitu statistik kependudukan. Karena kalau statistik kependudukan mungkin exactly kayak BPS banget tuh, tapi kalau statistik ekonomi itu masih bisa diterapkan di banyak perusahaan atau di kehidupan lain secara umum. Nah, saya nggak ngerti gimana tiba-tiba nama saya itu masuk di kelas statistik komputasi. Aduh, itu saya stres banget karena tuh di kepala saya berharap saya akan masuk di statistik kependudukan. Karena saya tuh udah tua gitu, lebih tua dari teman-teman, dan saya tuh pengen kuliah yang gampang aja lah, nggak usah yang susah-susah, yang penting lulus dari sini jadi PNS selesai. Ngapain susah-susah? Tiba-tiba nama saya masuk salah satu yang di statistik komputasi. Aduh, itu saya stres banget, saya bener-bener sempat ngadep ke beberapa dosen, protes, kenapa saya masuk di komputasi statistik padahal nilai saya tidak sebagus teman-teman saya. Karena ada teman-teman saya yang IPK-nya itu lebih tinggi, tapi dia masuknya malah di ekonomi atau di kependudukan. Saya yang IPK-nya itu lebih rendah dibandingkan mereka, kenapa malah masuk di komputasi? Jadi saya tuh bener-bener kayak terbebani. Nanti kalau saya nggak bisa ngikutin di komputasi ini bagaimana saya lulus dan lain sebagainya. Namun ternyata ketika saya menghadap ke beberapa dosen, hasilnya adalah memang mungkin IPK saya tidak terlalu tinggi, tapi nilai dari kedua mata kuliah yang tentang statistik dan tentang komputasi itu saya nilainya jauh lebih tinggi di mata kuliah yang komputasi dibandingkan mata kuliah saya yang statistik. Ini di tingkat 1. Sehingga para dosen memutuskan saya lebih cocok untuk melanjutkan di jurusan komputasi statistik. Waktu itu saya masih ngotot nego gitu, aduh saya mau pindah aja deh ke kependudukan atau ke statistik ekonomi, boleh nggak Pak, Bu? Dan ternyata nggak boleh. Saya tuh dijawab gini, ya udah kamu pilih, jalanin aja sesuai dengan apa yang sudah kami putuskan, atau kamu pulang angkat koper alias drop out. Waduh, nggak mungkin dong angkat koper. Perjuangan buat bisa masuk dan belajar 1 tahun dengan segala macam modul bahasa Inggris itu udah berat banget. Jadi ya udah oke, saya bismillah menjalani perkuliahan saya di tingkat 2 sampai tingkat 4 di jurusan komputasi statistik. Nah, bagaimana cara saya bisa lulus di jurusan komputasi statistik ini? Aduh, itu perjuangannya luar biasa banget. Saya berusaha berteman dan mencari teman yang pinter-pinter. Sahabat saya itu perempuan 2 yang dekat dengan saya, itu namanya Nori dan namanya Dewi. Yang Dewi itu adalah teman satu kos saya. Yang Nori ini beda kos, tapi kita juga deket. Jadi 2 sahabat saya ini, Nori dan Dewi, itu memegang peringkat 2 dan 3 di jurusan komputasi statistik. Wow, saya beruntung banget kan bisa berteman dengan 2 orang tercerdas di jurusan saya. Kemudian untuk coding atau programming, jadi kalau di komputasi statistik itu mungkin sama seperti jurusan informatika di tempat kuliah lain, di mana kita harus bisa coding, belajar jaringan, algoritma, dan lain sebagainya.
itu saya deketi teman-teman yang cowok, karena saya tuh ngerasa dudut banget, susah banget ketika untuk mata kuliah yang komputasi itu bener-bener ya Allah berdarah-darah untuk belajarnya. Jadi saya dekat dengan teman-teman cowok kalau untuk mata kuliah yang coding atau mata kuliah yang tentang komputasi ini, saya pepetin tuh teman-teman cowok, ajarin dong, bantu dong, apa dong, tapi bukan untuk nyontek ya teman-teman, bukan untuk nyontek atau bukan untuk hal yang curang. Saya dekati agar saya tuh bisa memahami mata kuliah ini dengan lebih baik. Kalau misalnya ada tugas, mereka mau bantu dan mau ajarin saya. Sampai pada saat skripsi itu kan bikin program ya, hampir ada sesi-sesi saya tuh benar-benar ke kosan teman-teman cowok untuk ayo ajarin dong bahasa pemrograman, ayo ajarin dong coding supaya saya tuh bisa lulus. Alhamdulillah sih di STIS itu kekeluargaannya kental banget, karena kita kan ngerasakan harus lulus atau DO dari kuliah ikatan dinas yang sudah gratis tapi dapat uang saku dan juga bisa jadi PNS. Jadi untuk mencapai lulus di sana tuh saya ngerasa banyak teman-teman yang menolong di hidup saya. Nah, ada cerita lagi, pada saat mau skripsi itu buat dapet topiknya itu juga setengah mati banget. Jadi saya tuh keliling ke banyak dosen minta, Pak, ada topik skripsi nggak yang bisa saya kerjain? Karena saya tuh blank, emang susah kuliah di sekolah tinggi ilmu statistik itu, apalagi jurusan komputasi. Susah gitu. Saya, Pak, ada topik nggak yang bisa buat saya skripsi? Alhamdulillah saya dapat topik dari Pak Romzi. Terima kasih banyak Pak, Bapak udah membantu hidup saya agar saya bisa lulus. Saya dikasih topik, saya dan teman-teman saya itu kita bikin, saya udah lupa skripsinya apa. Intinya saya dikasih topik dan kemudian ketika topik itu saya ajukan, diterima, dan dosen pembimbing saya itu memang bukan Pak Romzi tersebut. Saya dibimbing oleh dosen lain, di mana dosen lain ini adalah anak buah Pak Romzi di BPS. Jadi saya merasa kayak dosen bimbingan saya itu sebenarnya ada dua. Dosen pembimbing saya yang memang utama, yang di dalam kertas itu memang beliau adalah dosen pembimbing saya, dan juga dosen bayangan saya yang baik banget, Pak Romzi itu, yang ketika setelah saya selesai membahas sisi statistiknya dengan Bapak dosen pembimbing saya ini, kemudian saya bahas sisi komputasinya ke Pak Romzi ini. Jadi saya tuh bener-bener dibantu banget. Plus dengan teman-teman saya, ini ada teman saya namanya Sabit yang benar-benar ngajarin. Makasih ya Sabit, tanpa bantuan Sabit mungkin saya belum bisa lulus atau nggak lulus. Ya Allah, thank you banget Sabit. Ada sahabat saya juga, Wahid, Deka, yang benar-benar ngebantu saya, ngedampingi saya, berdarah bersama-sama untuk ngerjain skripsi. Jadi again, ketika saya bisa lulus di STIS, masuk STIS, lulus di STIS, itu perjuangan saya tuh berat banget. Jadi untuk ngelepas PNS itu bukan hal yang mudah ya, mama-mama semua, teman-teman semua. It's not easy, karena perjuangan buat jadi PNS itu berat banget. Ngalahin ribuan orang, mungkin jutaan orang, itu juga adalah hidup impian saya. Kalau misalnya masih ada yang ngejat saya, kamu tuh bodoh, atau kamu tuh ngebuang apa yang jadi impian orang. Yes, maybe memang saya melepas atau membuang impian orang, tapi saya punya alasan yang sudah saya pertimbangkan matang-matang kenapa saya harus akhirnya berhenti dari PNS tersebut. Itu akan nanti saya bahas di lain waktu ya. Tapi ya di sini saya mau menegaskan bahwa nggak mudah loh perjalanan saya untuk menjadi PNS itu, dan tolong jangan judge saya semudah itu saya melepasnya tanpa punya pertimbangan yang emang mateng banget. Oke, lanjut ke proses skripsi ini ya. Jadi ini ada banyak keajaiban pada saat saya menjalani kuliah ini. Di proses skripsi ini kan tadi saya bilang dosen pembimbingnya yang saya lupa Pak siapa, kemudian dosen pembimbing bayangannya Pak Romzi. Nah, saat sidang ini tuh dosen pengujinya adalah Pak Romzi, dan satu lagi adalah saya lupa satu lagi dosen pengujinya. Tapi dosen penguji yang satu lagi ini juga adalah dosen saya yang baik banget, yang saya punya kisah lain lagi dengan Bapak ini. Jadi saya pada saat saya ujian skripsi itu tuh rasanya tuh kayak mudah banget, udah pasti lulus deh, karena
Satu adalah dosen pengujian adalah Pak Romzi, yang ibarat kata beliau itu adalah dosen pembimbing saya, bayangan saya, dan dia nguji saya, ya pasti bisa dong, karena kan beliau yang ngebimbing saya juga. Dan satu lagi adalah dosen yang punya story behind, ya hal yang mungkin penting nggak penting, tapi membuat saya yakin beliau akan dengan mudah meloloskan saya gitu. Alhamdulillah akhirnya saya lulus. Nah, kita back lagi ya ke cerita keajaiban saat saya kuliah di STIS ini. Jadi sebodoh-bodohnya saya, alhamdulillah saya peringkat 14 di jurusan komputasi statistik. Lulusan STIS itu ketika lulus dia akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan disebar ke berbagai banyak kota dan provinsi di Indonesia. Jadi rata-rata tuh penempatannya adalah di luar Jawa. Kebetulan saat itu saya punya calon suami yang beliau itu bilang ke saya, kalau kamu nggak diterima di Jakarta, udah kita udahan aja, saya nggak jadi nikahin kamu. Saya berhubungan dengan beliau itu dari tingkat 1 naik ke tingkat 2 ya kalau nggak salah. Jadi selama 3 tahun suami saya ini menunggu saya, karena memang di Ikatan Dinas itu kan tidak boleh menikah selama pendidikan. Dan beliau udah state kalau saya nggak bisa di Jakarta, nanti beliau mungkin nggak jadi nikahin saya gitu, karena beliau nggak mau LDM. Nah, pas di tingkat 1 ini sebetulnya saya tuh emang ya kuliah di Ikatan Dinas ini kayak niat gak niat gitu loh, karena kan memang permintaan bapak, dan kebenaran saya ini adalah orang yang suka kerja. Jadi di tingkat 1 tuh saya tuh banyak ngelesin orang, jadi saya daftar untuk les privat anak SD, SMP, sehingga dalam memori saya kalau nggak salah dulu di tingkat 1 itu saya bisa mendapatkan penghasilan dari les itu 2 jutaan deh. Kemudian di STIS sendiri dapat uang saku kalau nggak salah 400 atau 800 ribu sebulan. Kemudian ada uang saku juga kan dari orang tua saya. Jadi di tingkat 1 itu saya terbiasa memegang uang sekitar lebih dari 3 juta dalam sebulan. Dan untuk orang desa seperti saya itu jumlah yang sangat besar. Sampai saya itu juga bingung mau ngabisinnya tuh kayak gimana. Cuman ketika saya kenal dengan suami saya, jadi di tingkat 2 itu saya stop semua kegiatan di luar perkuliahan. Organisasi-organisasi saya kurangi, ngeles-ngelesin orang tuh saya kurangi. Nah kebetulan memang di tingkat 1 nilai saya itu nggak bagus. Memang nggak bagus gitu, karena ya belajarnya tuh niat nggak niat kan. Nah saya nih agak mikir, bisa nggak sih saya tuh masuk sebagai 20 besar di jurusan komputasi agar saya bisa di Jakarta. Apa yang saya lakukan, karena saya ngerasa nilai saya nih ya di awalnya itu udah salah, di awalnya itu udah nggak rajin belajar, buat ngejarnya kan susah banget ya. Dan teman-teman saya ini dari berbagai penjuru Indonesia tuh memang pintar-pintar banget. Saya bahkan mungkin bukan termasuk yang pintar di lingkungan STIS atau di lingkungan jurusan komputasi statistik tersebut. Namun saya kan punya Allah. Jadi yang saya lakukan adalah mulai dari tingkat 2 itu saya rajin sholat hajat. Benar-benar dalam hajat saya itu saya minta sama Allah, ada 2 hal yang selalu saya minta di sholat hajat tersebut. Yang pertama adalah, ya Allah, saya pengen penempatan di Jakarta. Karena saya nggak tahu apa yang akan terjadi jika saya penempatan di luar Jawa. Nggak kebayang gitu kalau saya harus penempatan di luar Jawa. Jadi saya benar-benar minta, ya Allah, saya mau penempatan di Jakarta. Entah bagaimana caranya, saya pasrahkan padamu. Saya minta dan saya percaya akan kuasamu. Kalau nilai saya yang sudah terlanjur jelek ini memang nggak bisa ditambal, ya jelekin kayak nilai teman-teman saya atau whatever lah. Saya tuh nggak tahu gimana caranya ya Allah, tapi pokoknya buatlah saya bisa penempatan di Jakarta. Itu doa yang rutin saya minta di setiap sholat hajat saya. Dan percaya atau tidak, saya lupa ini kisah di tingkat berapa. Jadi ada saya mengikuti kepanitiaan. Ada 2 kepanitiaan yang saya ikuti. Satu adalah kepanitiaan untuk dies natalis, dan satu lagi adalah kepanitiaan tentang Magradika atau ospek ya kalau di universitas lain mungkin. Pada suatu hari ada 7 orang yang double kepanitiaan itu dipanggil.
kita diminta untuk melepas salah satu jabatan di kepanitiaan tersebut karena ternyata nggak boleh double kepanitiaan di 2 kegiatan tersebut. Khawatirnya nanti menjadi tidak fokus atau kegiatannya menjadi tidak optimal. Dari 7 orang itu termasuk saya, ini 6-6-nya milih ke kepanitiaan Magradika. Kebetulan di Dies Natalis itu saya menjabat sebagai ketua seksi desain atau dekor gitu, pokoknya yang berhubungan dengan dekor, dokumentasi, humpum dopkor atau apa gitulah, saya udah lupa. Nah, ketua Dies Natalisnya ini adalah dosen saya yang mengajar di kelas saya itu 2 mata kuliah. Jadi di bayangan saya gini, aduh kalau misalnya saya mengikuti jejak teman-teman saya untuk memilih Magradika dan saya meninggalkan Dies Natalis ini, di mana ketuanya adalah dosen yang megang 2 mata kuliah saya, bisa-bisa beliau memberikan nilai saya jelek. Apalagi di 2 mata kuliah itu saya merasa, duh bodoh, susah banget, ujiannya itu saya ngerasa nggak bisa. Dan akhirnya saya tuh inget banget di rapat tersebut, sambil berderai air mata saya tuh bilang, ya sebetulnya saya tuh pengen seperti teman-teman milih Magradika, tapi karena di sini jabatan saya sebagai ketua seksi dekorasi, bismillah deh saya pilih Dies Natalis karena jabatan saya lebih tinggi di Dies Natalis. Tapi sebenarnya bukan karena jabatan atau tanggung jawab itu sih, sebenarnya saya lebih ke respect dan ya takut kalau si bapak dosen ini nanti ngasih nilai saya jelek karena saya lebih milih Magradika. Karena kan nyawa saya ada di tangan si bapak ketua Dies Natalis ini dong. Nah, kemudian ini ada miracle-miracle ya. Ini saya ceritakan keajaiban-keajaiban, entah doa, entah apa ya. Dalam proses perjalanan saya menjadi PNS atau lulus di STIS. Di mata kuliah Bapak Ketua Dies Natalis ini, kan ada 2 mata kuliah. Itu saat tes, saya inget banget itu tesnya di ruang komputer. Setelah selesai tes itu tuh saya nangis, saya curhat ke teman saya, ke Wahid sama Deka. Aku nggak bisa gitu, aduh nggak tahu dia nilainya berapa, karena yang diisi itu cuman berapa dan bener-bener blank, kayak udah depres banget gitu. Ini mata kuliah itu susah dan aku tuh nggak bisa. Dan tahu nggak, pas nilainya itu keluar, ini tingkat 2 ya, di tingkat 2 akhir mau naik tingkat 3, 2 mata kuliah yang dipegang oleh Bapak Ketua Dies Natalis ini, saya mendapatkan nilai A dan A-. Bahkan teman saya Wahid kayaknya nggak dapat nilai sebagus saya atau sama. Saya tuh bener-bener kayak, hah? Ini mimpi gitu, kayak, ini mimpi banget gak sih gitu. Karena saya yakin, saya tuh ngerjainnya tuh gak bisa. Aku tuh gak bisa ngerjainnya. Susah mata kuliah itu. Setelah ujian tuh saya tuh nangis gitu. Jadi gimana ceritanya saya bisa dapat A dan A- di 2 mata kuliah dari bapak tersebut. Dan saya yakin sih itu, nilai itu saya dapatkan bukan karena saya bisa menjawab soal, tapi karena respect bapak itu ke saya ketika saya memutuskan lanjut sebagai panitia Dies Natalis. Oh ya, saya ingat kalau nggak salah nama dosennya itu Pak Munawar Asikin. Ya Allah Pak, terima kasih banyak Pak Munawar. Bapak telah memberikan saya kehidupan yang lebih baik, memberikan saya kesempatan untuk bisa penempatan di Jakarta. Tanpa nilai A dan A- dari Bapak, mungkin saya nggak akan pernah bisa penempatan di Jakarta. Terima kasih banyak Bapak. Nah, di tingkat 2 ini karena ada ketolong A dan A- ini, IPK saya tuh naik, kedongkrak. Dimana teman-teman saya yang lain yang pintar-pintar mungkin IPK-nya tidak sedongkrak saya gitulah, karena keberuntungan saya. Holaki ayam. Di tingkat 2 naik tingkat 3 saya merasa, oh masih ada peluang nih saya untuk bisa penempatan di Jakarta. Oh iya, ada kisah lucu juga nih. Ada salah satu teman saya namanya Junedi Walfi. Saya inget banget pernah kita tuh ada di lab komputer. Dia itu anak yang ikatan dinasnya dari Kendari atau mana, yang ikatan dinasnya tuh untuk di beberapa daerah tuh ada yang perjanjiannya tuh kayak kamu harus pulang ke daerahnya. Nah, termasuk si Junedi ini gitu. Jadi jalurnya yang pulang ke daerah.
Dia tuh pintar, jauh lebih pintar daripada saya. Jadi saya tuh selalu bilang ini, Junet, nanti kalau udah lulus kamu pulang ke daerah kamu ya, supaya kalau kamu tuh berapa besar, terus kamu pulang ke daerah kamu, jadi saya bisa naik. Misalnya saya ranking 21, saya bisa naik untuk menempati kursi yang ditinggalkan oleh Junet ini gitu. Jadi kita sering bercanda-bercanda kayak gitulah. Nah, si Junet ini mengatakan kepada saya, Mbak, kamu tuh mau penempatan di Jakarta? Ngimpi, kata dia, dengan kemampuan saya yang seperti ini. Ibarat kata, mau beli nasi Padang, jangankan nasi sama sayurnya, itu tuh nggak dapet tuh paling nasi sama garam doang. Jadi impossible menurut dia saya bisa penempatan di Jakarta dengan nilai dan kemampuan saya yang kayak gitu doang. Tapi kita kan punya Allah ya. Alhamdulillah saya menempati peringkat ke-14 di jurusan komputasi statistik, di mana yang penempatan di BPS Pusat itu adalah 20 orang. Jadi ketika penempatannya itu keluar, peringkatnya keluar, alhamdulillah wa syukurillah saya pasti ditempatkan di BPS Pusat. Saya jadi menikah dengan suami saya saat ini. Jadi itu adalah miracle dan perjuangan panjang saya selama proses saya mau menjadi PNS. Gak mudah ya, Mam, sekali lagi gak mudah. Oke, cerita saya di part 1 cukup sampai di sini tentang bagaimana saya masuk di STIS, menjalani kehidupan di STIS sampai saya lulus dan ditempatkan di BPS Pusat. Semoga apa yang saya ceritakan hari ini bisa menjadi kisah manis dan menarik, bisa diambil ibrohnya mengenai keajaiban doa dan sholat hajat, serta keyakinan kita kepada Sang Pencipta, dan bisa dipahami bahwa menjadi seorang PNS itu tidaklah mudah perjalanan dan perjuangannya. Saya akan lanjutkan kisahnya di video berikutnya ya. Sampai jumpa di perjalanan resign dari PNS berikutnya. Bye-bye.